Selamat datang di Wacana. Musik itu kan ada di mana-mana ya, bagian tak terpisahkan dari denyut peradaban manusia. Tapi ketika masuk ke ranah agama, khususnya Islam, musik ini jadi sebuah diskursus yang kompleks dan sudah berlangsung berabad-abad. Betul, betul. Dan perbincangan ini bukan sekadar soal gitu ya, boleh atau tidak boleh. Tapi ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana seorang muslim seharusnya berinteraksi dengan dunia seni dan keindahan sambil tetap menjaga agamanya. Nah, berdasarkan materi yang kita kaji, kita akan masuk ke jantung perdebatannya. Apakah seni musik itu pada dasarnya sesuatu yang diperbolehkan atau justru terlarang dalam Islam? Begini, saya akan berargumen dari sisi bahwa musik itu pada dasarnya netral atau mubah. Nilainya baik atau buruk itu ya sangat bergantung pada niat, isi, dan dampaknya. Oke, sementara saya akan mengambil posisi yang lebih hati-hati. Saya berpandangan bahwa potensi musik untuk melalaikan manusia dari tujuan utamanya yaitu beribadah, nah itu menjadikannya sesuatu yang sebaiknya dihindari. Terutama ya jika kita bersandar pada pemahaman harfiah atas sejumlah teks keagamaan. Baik, izinkan saya mengulai. Posisi saya ini berangkat dari sebuah kaidah emas dalam fikih Islam. Al-aslu fil asya al-ibaha hatta yadullad dalil ala tahrim. Artinya, pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini hukumnya boleh atau mubah sampai ada dalil yang tegas dan kuat yang mengharamkannya. Ini kan sebuah prinsip yang menunjukkan bahwa Islam itu agama yang membawa kemudahan, bukan kerumitan. Musik, sebagai bagian dari seni, adalah ekspresi keindahan. Dan bukankah Allah itu maha indah dan mencintai keindahan? Ini adalah fitrah, semacam desain dasar yang Allah tanamkan pada kita. Jadi, mengharamkan musik secara mutlak itu rasanya seperti melawan desain dasar kita sendiri. Tentu ada batasannya, kita harus lihat ilatnya atau sebab hukumnya. Kalau liriknya mengajak pada maksiat, kalau musiknya membuat kita lupa sholat, lupa bekerja, lupa tanggung jawab, jelas itu bermasalah. Tapi jika sebaliknya, sebuah qasidah atau nasyid justru membuat hati kita bergetar mengingat kebesaran Tuhan, bagaimana mungkin itu bisa disamakan dengan musik yang melalaikan? Jadi masalahnya bukan pada musik sebagai medium, tapi pada konten dan konteksnya. Saya menawarkan sudut pandang yang berbeda, yang berakar pada kehati-hatian. Pandangan saya ini tidak muncul dari ruang hampa, tapi dari adanya teks-teks yang menjadi rujukan para ulama selama ratusan tahun. Di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 6, ada peringatan tentang lahwal hadis, yang sering diterjemahkan sebagai perkataan yang sia-sia yang bisa menyesatkan dari jalan Allah. Sejumlah sahabat Nabi dan ulama generasi awal, seperti Ibnu Mas'ud, menafsirkan lahwal hadis ini secara spesifik sebagai nyanyian dan musik. Ini bukan penafsiran sembarangan, ini datang dari generasi terbaik umat. Ditambah lagi, ada beberapa hadis yang secara eksplisit menyebutkan larangan atas ma'azif atau alat-alat musik. Memang status kekuatan riwayatnya diperdebatkan, tapi keberadaan dalil-dalil ini sudah cukup menjadi sinyal bagi kita untuk waspada. Fungsi utama kita di dunia ini adalah beribadah. Musik punya kekuatan dahsyat untuk membangkitkan emosi dan menguasai hati, yang membuatnya berpotensi besar melalaikan kita dari zikir dan ibadah. Maka, pendekatan yang paling aman adalah menerapkan prinsip preventif dalam hukum Islam yang disebut sad al-dhari'ah. Sederhananya, kita menutup sebuah pintu, meskipun pintu itu sendiri terlihat netral, karena kita tahu ada bahaya di baliknya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam hal ini, ya musik adalah pintunya, dan kelalaian dari mengingat Tuhan adalah bahaya yang mengintai di baliknya. Poin tentang lahwal hadis itu sentral sekali dalam perdebatan ini. Tapi disinilah pentingnya melihat sebuah ayat tidak secara terisolasi. Banyak ulama kontemporer termasuk organisasi seperti Muhammadiyah di Indonesia melihat bahwa kunci dari ayat itu bukanlah kata perkataan, tapi frasa untuk menyesatkan dari jalan Allah. Artinya, apapun bentuk hiburan atau perkataan, jika tujuannya dan dampaknya adalah menyesatkan, maka itulah yang tercela. Kalau sebuah nasyid yang indah justru membuat pendengarnya merenungi ciptaan Allah, apakah itu bisa disebut menyesatkan? Tentu tidak, kan? Jadi fokusnya bergeser dari bentuk ke substansi dan dampak. Tapi, siapa yang menjadi hakim atas dampak itu? Dampak bagi saya bisa berbeda dengan dampak bagi Anda. Batasannya menjadi sangat subjektif dan cair. Hari ini kita bilang nasyid boleh, besok musik pop dengan lirik islami boleh, lusa mungkin rock religius. Di mana kita akan menarik garis batasnya?
Pendekatan yang lebih harfiah, meskipun terkesan kaku, setidaknya menawarkan sebuah kepastian dan standar yang jelas. Kita tidak perlu pusing menimbang-nimbang setiap lagu. Dengan menghindari musik, kita mengambil jalan yang sudah pasti aman dari potensi kelalaian. Bagi saya, pendekatan yang kaku itu mungkin memberikan rasa aman secara personal, tapi secara kolektif bagi dakwah Islam itu bisa menjadi kerugian strategis yang luar biasa. Kita hidup di zaman di mana budaya populer, terutama musik, adalah bahasa universal. Menolak musik sama artinya dengan kita menyerahkan salah satu medium paling kuat di dunia kepada narasi-narasi lain yang mungkin justru bertentangan dengan nilai Islam. Coba kita lihat musisi seperti Opik di Indonesia atau Maher Zain di kancah internasional. Lagu mereka didengarkan oleh jutaan orang, bahkan oleh mereka yang mungkin jarang ke masjid, karena melodinya indah dan menyentuh. Tapi di dalam keindahan itu terselip pesan tentang syukur, kedamaian, dan kebesaran Tuhan. Pesannya masuk ke hati sebelum disaring oleh akal. Bukankah ini wujud tajdid atau pembaharuan dalam metode dakwah yang cerdas dan relevan dengan zaman? Iya. Saya setuju argumen dakwah lewat musik itu terdengar sangat meyakinkan di permukaan. Tapi saya khawatir ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ada bahaya nyata di mana bungkusnya menjadi lebih penting daripada isinya. Seni dan hiburan menjadi tujuan utama, sementara pesan dakwah hanya menjadi pemanis atau justifikasi. Ketika aransemen musik yang megah, video klip yang sinematik, dan penampilan panggung yang spektakuler lebih ditonjolkan, apakah pesan keagamaannya tidak beresiko kehilangan kedalaman dan substansinya? Kita mungkin berhasil menciptakan jutaan penggemar musiknya, tapi apakah kita berhasil menciptakan hamba Tuhan yang lebih bertakwa? Kewajiban berdakwah itu jelas, tapi tidak seharusnya menghalalkan cara yang status hukumnya sendiri masih menjadi perdebatan panas di kalangan ulama. Masih banyak metode dakwah lain yang sudah pasti disepakati kebolehannya. Tapi bukankah itu kembali ke soal niat dan eksekusi? Segala sesuatu bisa disalahgunakan. Bahkan ceramah agama pun bisa menjadi ajang kesombongan jika niatnya salah. Jadi, menyalahkan mediumnya rasanya kurang tepat. Nah, ini membawa saya ke poin tentang hadis. Anda kan tadi menyebutkan ada hadis-hadis tentang larangan alat musik. Ini benar, tapi dalam ilmu hadis, kita tidak bisa hanya membaca terjemahannya. Para ahli hadis melakukan kajian mendalam terhadap sanad atau rantai perawinya. Sanad yang kuat itu ibarat bukti forensik yang tak terbantahkan dalam sebuah kasus hukum. Kalau rantainya lemah atau terputus di satu titik, maka status hadis itu menjadi lebih dekat ke kesaksian yang diragukan daripada fakta hukum yang mengikat. Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, setelah melakukan kajian filologis dan kritik sanad yang mendalam, berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang sering dipakai untuk mengharamkan musik secara mutlak itu punya kelemahan signifikan, detak dengan fitrah manusia. Saya menghargai pentingnya kritik sanad, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa selama berabad-abad, banyak sekali ulama besar dan otoritatif yang menerima hadis-hadis tersebut dan membangun hukum di atasnya. Mengabaikan konsensus mereka hanya karena analisis modern menemukan potensi kelemahan sanad juga merupakan langkah yang sangat berani dan berisiko. Ini bisa membuka pintu untuk meragukan banyak hadis lain dengan alasan serupa. Pendekatan saya adalah, jika ada keraguan, dan dalam hal ini jelas ada keraguan yang sangat kuat, maka meninggalkannya adalah jalan ketakwaan. Bukankah Nabi sendiri mengajarkan kita untuk meninggalkan hal yang meragukan demi sesuatu yang tidak meragukan? Hiburan itu bukan kebutuhan primer, sementara menjaga hati dari kelalaian adalah kebutuhan primer bagi seorang mukmin. Jadi antara mengambil risiko dengan sesuatu yang statusnya syubhat atau samar-samar demi sebuah hiburan, dengan meninggalkannya demi ketenangan hati, pilihan kedua jelas lebih utama. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik dan fundamental. Ketika kita bicara tentang fitrah, kita bicara tentang desain atau pabrikan dasar manusia dari Tuhan. Rasanya mustahil Tuhan mendesain kita untuk bisa merasakan dan mencintai keindahan, harmoni, ritme, dan melodi, lalu pada saat yang sama melarang secara total salah satu wujud keindahan yang paling murni itu. Islam datang bukan untuk menghapus fitrah, tapi untuk membimbingnya. Makan dan minum adalah fitrah, Islam membimbingnya dengan aturan halal dan haram. Ketertarikan seksual adalah fitrah, Islam membimbingnya melalui institusi pernikahan. Begitu pula dengan kecintaan pada seni dan keindahan. Islam seharusnya membimbingnya, memastikan liriknya baik, tujuannya mulia, dan tidak melalaikan, bukan malah memberangusnya sama sekali.
kesenian yang sejalan dengan nilai tauhid justru bisa menjadi tangga untuk naik menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Bagian dari fitrah manusia juga adalah keberadaan nafs atau hawa nafsu yang punya kecenderungan untuk melampaui batas. Dan disinilah fungsi syariah sebagai pengendali. Mengendalikan hawa nafsu adalah perintah utama dalam agama. Musik, dengan kekuatannya yang luar biasa untuk membangkitkan emosi secara instan, entah itu euforia, kesedihan mendalam, semangat, atau bahkan syahwat, adalah medium yang sangat mudah ditunggangi oleh nafs yang tidak terkendali. Syariah menetapkan batasan-batasan tegas bukan untuk menyiksa kita, tapi justru untuk melindungi kita dari diri kita sendiri. Dari perspektif manajemen risiko spiritual, memilih untuk meninggalkan sesuatu yang statusnya paling bagus pun hanya mubah atau boleh demi menghindari risiko jatuh ke dalam jurang yang haram adalah tingkat kehati-hatian wara yang sangat terpuji. Ini bukan soal anti keindahan, tapi soal memprioritaskan kesehatan dan keselamatan hati yang merupakan aset kita paling berharga. Sebagai rangkuman, posisi saya tetap bahwa hukum musik tidaklah statis, melainkan dinamis, bergantung pada niat, isi, dan juga dampaknya. Mengharamkannya secara mutlak menurut saya adalah sebuah penyempitan terhadap keluasan ajaran Islam itu sendiri dan mengingkari fitrah estetis manusia yang merupakan anugerah. Pendekatan kontekstual memungkinkan kita memanfaatkan musik sebagai kekuatan positif, baik sebagai sarana dakwah yang menyentuh, maupun sebagai cara untuk memperhalus budi dan mendekatkan diri pada keindahan ilahi, selama tetap dalam koridor akhlak Islam. Saya pun tetap pada pendirian saya bahwa kehati-hatian adalah jalan yang paling selamat dan menenangkan. Mengingat adanya dalil-dalil yang secara harfiah bisa dipahami sebagai larangan dan yang lebih penting, besarnya potensi musik untuk menjadi pintu kelalaian, maka menghindarinya adalah pilihan sikap takwa yang lebih utama. Prioritas seorang muslim adalah menjaga agar hatinya senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Dan menjauhi segala distraksi yang berisiko mengganggu koneksi spiritual itu adalah sebuah keniscayaan dalam perjalanan menujunya. Jadi, kalau kita lihat, akar masalahnya sebetulnya bukan soal suka atau tidak suka musik ya, tapi lebih dalam lagi, yaitu soal perbedaan metodologi antara pendekatan yang menekankan pada substansi dan tujuan hukum atau makosid, dengan pendekatan yang mengutamakan kehati-hatian dan kepastian teks. Tepat sekali. Ini bukanlah perdebatan antara kaum yang pro-seni melawan yang anti-seni. Ini adalah diskursus yang serius tentang bagaimana menempatkan sebuah ekspresi budaya yang kuat dalam neraca prioritas dan batasan syariah. Memahami kedua perspektif ini saya rasa justru memperkaya wawasan kita tentang betapa beragam dan dalamnya tradisi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam.